Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sore ini menemani dalam acara dialog untuk Jambi dengan tema spesial hari ini yaitu tentang program percepatan reformasi agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat PPRA PTSLPM. Ya. Dan hari ini adalah kerjasama dengan BPN Provinsi Jambi. Dua telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Pak Martin, SST MH. Beliau adalah Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin sudah hadir di studio TVRI. Narasumber yang kedua saya perkenalkan yaitu Bapak Suroso, SSIT MH. Beliau adalah Kasih Pemetaan Hak dan Pendaftaran Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Suroso? Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini informasi yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat tentunya hari ini dialognya. Sebelum lebih teknis tentang apa itu PTSLPM nih, saya ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Martin, bisa dijelaskan kepada masyarakat, mungkin juga masih masyarakat yang mungkin masih belum tahu apa sebenarnya BPN ini Pak, dan apa tupoksinya? Ya, sebenarnya masyarakat sebenarnya banyak sudah mengenal BPN itu sendiri ya. Tapi kalau kita berbicara tentang Kementerian ATR BPN, sekarang ATR BPN Mas. Agraria Tata Ruang. Nah, di sini kita di kementerian ini misi dan visi Mas ya. Mana misi kementerian kita itu yaitu terwujudnya pengelolaan ruang ya dan pertanahan yang terpercaya dan standar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat. Nah, kalau kita berbicara tanah, di sini pasti kita berbicara masalah pengaturan, penguasaan kepemilikan dan penggunaan dan penguasaan tanah itu sendiri. Nah, jadi di sini kaitan dengan kegiatan kita di sini, kaitan dengan PTSLPM di sini, Mas, di sini kaitannya kita di sini bagaimana konsepnya seluruh bidang tanah yang ada di NKRI ini itu bisa terpetakan dan terdaftar, sehingga bertujuan ya bisa memberikan kepastian hukum ya kepada masyarakat untuk kepemilikan itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk menghindari ya tumpang tindih ya, tumpang tindih ya, sebagaimana kita ketahui kalau basis datanya belum benar, belum akurat, itu kan akan memberikan pola atau ruang. Nah, dengan adanya PTSL ini kita mendata ya, mendata bidang-bidang tanah yang ada di sini, baik itu yang sudah bersertifikat maupun yang akan bersertifikat, Mas. Oke, baik. Pak Martin, berarti semua tanah di Indonesia itu harus terdata, kemudian harus jelas sertifikatnya gitu ya maksudnya ya? Jadi gini Mas, konsepnya ini seluruh bidang tanah tuh konsepnya di sini kan kewajiban kita Mas. Di sini di PP 24 tahun 97 itu sudah dijelaskan ya, di situ bidang tanah itu ya wajib didaftarkan ya, ada ini. Nah, wajib didaftar ini bukan berarti itu keluar sertifikat, bukan. Bukan wajib ya, bukan keluar. Nah, maksudnya nanti dikaitan dengan PTSL ini, kalau misalnya masyarakat itu ya secara yuridis formal dia melengkapi persyaratannya, itu kita fasilitasi, dan arahnya kita bagaimana ya, arahnya bagaimana ini dimaksimalkan supaya ini kesempatan, ini peluang. Nah, ini kan peluang bagaimana dimanfaatkan masyarakat. Kami harapan itu masyarakat itu tidak hanya didaftar saja, tapi bisa untuk itu sendiri Mas. Ya. Baik. Kalau terkait dengan PPRA atau Program Percepatan Reformasi Agraria. Nah, program percepatan reformasi agraria ini apa ini, Pak Martin? Kalau kita bicara percepatan, berarti sebenarnya ini sudah lama ya, artinya sudah ada sebelumnya, sehingga ini perlu percepatan, dan kenapa kemudian dilakukan, Pak Martin? Ya, ini sebenarnya di PPRA ini sebenarnya kan sudah saya jelaskan tadi, ya, sebenarnya nanti kan tujuannya itu kan bagaimana kita bisa membentuk suatu one map, map collection ya. Jadi kena adanya sistem pemetaan yang tunggal, ya, dengan adanya PTSL ini, itu proses percepatan pendaftaran dan pemetaan bidang tanah yang ada di NKRI ini bisa segera terpenuhi. Nah, dengan itu
segala sesuatunya itu nanti Mas, baik itu di dalam tata cara pengaturan penguasaan pemilikan tanah itu nanti selaras dengan tujuan dari kegiatan itu sendiri, Mas. Selama ini Pak, Pak Martin, bagaimana tentang pendaftaran tanah ini? Prosesnya bagaimana? Sebelum dilakukan percepatan, Ya. selama ini bagaimana? Jadi sebelum adanya, jadi gini Mas, pendaftaran tanah itu kan ada namanya sporadik sama sistematis. Ya, kalau sporadik itu dia parsial Mas, parsial. Nah, ya kan sistematis itu dia kolektif, kolegial. Untuk supaya demi percepatan itu Mas, ini salah satu strategi yang kementerian kita buat itu ya untuk demi percepatan, karena ketinggal Mas. Ini kita udah berapa puluh tahun ini tertinggal kita. Nah, untuk percepatan ini salah satu strateginya yaitu dengan adanya kegiatan PTSL ini. Nah, itu diharapkan ya ketinggalan kita selama ini ya memetakan bidang atau mendaftarkan bidang tanah yang ada di ini supaya bisa itu Mas itu. Oke, baik. Saya Ya. nanti saya berdalam lagi, tapi Siap, saya ke Pak Suroso. Pak Suroso, apa nih latar belakang kemudian harus adanya PTSLPM ini, Pak Suroso? Jadi sebelum tahun 2017 kegiatan PTSL ini dimulai dengan corona dan segala macamnya. Di dalam kegiatannya yang bisa dihasilkan itu sangat terbatas. Maka kami melakukan percepatan dengan menggunakan PTSL. Dulu metodenya bagaimana, Pak? Dulu dia hanya sporadis untuk kegiatan sertifikasinya. Dengan PTSL ini sekarang dia kegiatannya bukan hanya sampai sertifikat, tapi juga pemetaan bidang tanah yang sudah terdaftar, terus bidang-bidang yang belum juga tidak mau dibuatkan sertifikat juga dilakukan pemetaan seluruhnya, sehingga terjadi percepatan di situ Mas dalam pengumpulan data pertanahan. Seperti, Mas. Kalau dulu yang metodenya sebelum dilakukannya PTSL-PM ini sebelumnya namanya PTSL saja. Dalam kegiatan PTSL saja ini murni semuanya dilakukan oleh aparatur negara yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Batanghari atau di BPN gitu Mas. Jadi pengukurannya dilakukan oleh BPN, pengumpulan data yuridisnya juga dilakukan oleh pegawai BPN. Tapi dengan PTSL PM ini kami melibatkan partisipasi masyarakat Mas. Jadi di sini dibantu oleh namanya Puldatan, tim pengumpul data pertanahan. Nah, sebagian tugas yang sebelumnya dilakukan oleh BPN ambil alih oleh tim Puldatan ini tadi Mas. Jadi dalam mengumpulkan berkas, mengumpulkan KTP, mengumpulkan sporadik dan segala macamnya dibantu oleh tim Puldatan yang kita bentuk tadi Mas. Nah, tim Puldatan ini dia bukan BPN, tetapi ini warga masyarakat yang ada di desa yang dipilih dari warga masyarakat desa itu dengan beberapa kualifikasi yang menjadi persyaratan. Yang tugasnya tadi yaitu tadi mengumpulkan berkas-berkas yuridis dan juga membantu pengumpulan data-data fisik yang selama ini dilakukan oleh BPN. Tapi karena perlu percepatan yang sebelumnya hanya 1.000-2.000 sekarang menjadi targetnya 10.000 ke atas, sehingga itu diperlukan partisipasi masyarakat tadi untuk membantu BPN dalam pengelolaan PTSL ini, Mas. Pak Suroso, berarti di Indonesia ini khususnya di Batanghari misalnya, banyak dong, masih banyak bidang-bidang tanah yang tidak terdata atau belum ada data yang dilakukan oleh BPN, begitu? Dipresentasikan misalnya dari 100% misalnya. Iya, jadi perkiraan jumlah bidang tanah yang ada di Kabupaten Batanghari itu sekitar 250.000 bidang. Sampai dengan baru terdaftar sekitar 117.000 bidang tanah. Berarti persentasenya masih 50%, Mas. 50%. Nah, persentase 50% ini kami laksanakan dari mulai tahun 60 sampai dengan tahun 2007, hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun ini hanya menghasilkan sekitar 117.000 tadi. Nah, dari mulai 2017 diharapkan sampai dengan tahun 2024, nah itu bisa menghasilkan 1.000 bidang tanah lagi Mas, yang 117.000 bidang tanah lagi yang ada di Batanghari. Jadi yang dulunya dilakukan selama 50-an tahun, ini dilakukan hanya dalam beberapa tahun. Inilah makanya disebut dengan reforma agraria. Ada percepatan ya Mas. Yang dulunya dilakukan selama 50 tahun, ini hanya dengan beberapa tahun, jumlah yang kami hasilkan itu jumlahnya sama, gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Martin. Pak Martin, jelaskan juga hak tanah ini apa saja Pak? Kan ada hak milik, hak guna usaha, hak guna itu apa saja Pak? Kalau hak tanah itu kalau kita berdasarkan dari Undang-Undang 5 tahun 60 itu hak atas tanah itu jenis-jenisnya ada hak milik ya,
Itu ada HGB, ada pakai, ada HGU itu. Nah, mungkin nanti kalau kita ini saya agak lebih pertegas lagi lokasi PTSL ini ya. Di lokasi PTSL ini cakupan objek kita ini kan seluruh bidang ya, seluruh bidang itu kaitannya nanti dengan perorangan masyarakat itu sendiri, itu nanti kan akan kita berikan dengan hak milik ya, sesuai dengan tata hak milik itu kan nanti penggunaannya ada pertanian sama non pertanian. Nah itu. Yang kedua sasaran kita juga Mas di sini di PTSL itu juga bukan hanya perorangan saja Mas, tapi terhadap aset-aset pemerintah, ya pemerintah. Nah ini kan dalam rangka percepatan juga itu Mas, aset pemerintah itu dalam rangka itu kan jenis haknya adalah hak pakai yang selama dipergunakan. Nah, juga sasaran kita juga Mas, bukan hak pakai saja, tapi terhadap dengan tanah wakaf. Tanah wakaf Mas, jadi sasaran kita juga ada tanah wakaf. Nah, tetapi kalau misalnya ini penggunaannya itu adalah PT Badan Hukum, itu kita tidak terbitnya nanti tidak sampai hanya dipetakan saja. Nah, dipetakan aja, karena kan di PTSL itu ada klaster-klasternya. Gitu. Dan juga nanti sasaran juga kita Mas, terhadap PTSL ini juga, kan ada sertifikat yang dijelaskan Pak Suroso, sertifikat dari tahun 60 sampai sekarang. Nah dulu kan pemetaan kita sifatnya baru lokal. Nah dengan adanya PTSL ini kita mencoba memetakan kembali, sehingga satu sistem namanya 3 derajat, sehingga terpetakan dan jadi administrasi pertanahan itu menjadi tertib menjadi Mas itu mungkin arahannya ke sana Mas. Ya. Pak Martin tadi Pak Martin kan berarti ada tanah yang belum terdaftar, ada yang tumpang tindih, betul seperti itu. Gini Mas, jadi salah satu tujuan PTS inilah untuk menghibang tindih. Kalau seluruh bidang tanah yang ada di desa, ini cakupan kita desa ya Mas ya, desa kelurahan. Seluruh bidang tanah itu kita petakan, ya. Kalau misalnya sudah jelas, ya mana batas-batas kepemilikan, itu akan terhindar nanti namanya tumpang tindih kepemilikan itu. Itu arahnya ke sana. Oke. Baik. Saya ke Pak Suroso lagi. Pak Suroso, terkait dengan PSL PM ini, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Awalnya tadi kan ada buldatin, ada segala macam gitu ya. Iya. Nah, prosesnya bagaimana, Pak? Jadi dulu kalau dengan kegiatan PTSL semua itu dilakukan oleh BPN. Tapi dengan partisipasi masyarakat tadi, sebelum dilakukan oleh BPN tadi kita bentuk, ini tadi namanya tim puldatan tadi. Nah, tugas puldatan itu tadi ngumpul KK, PBB, dan sporadik dan segala macamnya yang nanti akan dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat. Nah, sebelum mereka bekerja, kami ini dulu, lakukan rekrutmen dulu. Rekrutmen, lakukan pelatihan, nanti setelah dilakukan pelatihan, ketika mereka dinyatakan lulus, baru nanti kami SK-kan sebagai tim puldatan. Nah, setelah nanti kerja tim puldatan tadi, ngumpulkan berkas dan segala macamnya, dibarengi dengan kegiatan pengukuran yang dilakukan pihak ketiga, antara data fisik dan data yuridis nanti dikawinkan, dihubung, dimasukkan ke dalam sistem komputer kita yang namanya sistem komputerisasi kantor pertanahan. Nah, nanti di dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan itulah baru tugas BPN di situ, Mas, melakukan QC, quality call, maupun verifikasi terhadap hasil kerja puldatan tadi. Apakah hasil pengukuran tadi memenuhi syarat atau tidak, ataukah berkas-berkas yang dikumpulkan puldatan tadi lengkap atau tidak, atau nyambung atau tidak. Seandainya sudah fix, QC-nya masuk, verifikasinya masuk, nanti baru tugas BPN memverifikasi untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya, begitu Mas. Oke. Nah, si puldatan ini siapa, Pak? Si puldatan ini kepala desanya ya, atau jadi berapa orang setiap desa puldatan ini minimal dia beranggota 6 orang. Satu desa. Satu desa, tapi dia harus memenuhi 4 unsur. Unsur yang pertama dia harus menjadi perempuan, unsur yang kedua harus mewakili dari tokoh masyarakat, unsur yang ketiga mewakili dari Babinsa atau Babin Katimas, dan unsur yang keempat yang mewakili yang menguasai medan. Nah, jadi harus minimal ada 4 unsur. Dan tugasnya datang ke door to door, ke rumah-rumah. Door to door. Tapi tidak semua puldatan ini door to door, dia ada pembagian tugas. Kata dia ada 4 unsur tadi yang menguasai, dia tugasnya adalah bagaimana mendampingi tim pengukuran kami untuk menunjukkan bidang-bidang tanah yang ada di lapangan. Nah, terus yang tokoh perempuan tadi juga dia
tugasnya salah satunya biasanya diberikan untuk membuat surat-surat, Mas. Surat-surat sporadik, surat hibah, surat jual beli dan segala macamnya. Nah, Babinsa atau Babin Kamtibmas dia tugasnya hanya melakukan mediasi ketika ada permasalahan di lapangan, misalnya ada sengketa dan segala macam. Jadi semua tim itu tadi bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masingnya, sesuai dengan bidang tugas masing-masingnya, dan sehingga nanti ujungnya tercipta berkas dari tim Puldatan tadi. Baik, saya ke Pak Martin lagi. Pak Martin, targetnya bagaimana, Pak? Target dari program percepatan ini, Pak, akan selesai kapan dan berapa progresnya? Ya. Ini kan sesuai nawacita Pak Jokowi juga, Ya, kalau benar, nggak salah, Mas, ya? benar. Dan ini merupakan target dari Pak Menteri. Ini harus selesai. Harus. Menteri baru. Harus. Target Jadi baru. kategorinya harus, wajib Wajib. hukumnya, Mas. Jadi dengan wajibnya ini ya kita optimis, semangat. Tetapi gini, Mas, keberhasilan ini tidak hanya semangatnya dari BPN saja, Mas. Ya. Tidak saja. Jadi keberhasilan dari PTSL ini ibaratnya tim. Ibarat terdiri dari BPN itu sendiri sebagai pelaksana teknis. Yang kedua unsurnya itu dari, kalau ke sini kan PTSL PM ini kan ada pihak ketiga nih, teknis pengukurannya. Ya. Itu dari pihak ketiga itu sendiri dalam proses pengukuran. Yang ketiga dari aparat desa, Mas. Aparat ke desa. Dan keempat satu lagi apa? Masyarakat. Masyarakatnya. Nah, kalau misalnya keempat komponen ini mempunyai visinya sama dalam rangka percepatan, selesailah, Mas. Tetapi kalau misalnya ada aja salah satunya mungkin susah. Tapi inilah bagaimana trik kita, strategi supaya 4 komponen ini mempunyai satu visi dalam rangka bagaimana ini tugas mulia, ya. Bagaimana tugas ini dapat kita selesaikan secepatnya. Gitu. Oke, saya ke Pak Suroso lagi. Pak Suroso, di lapangan bagaimana? Ada hambatan atau? Tentu ada hambatan, Mas. Bagaimana? Hambatan yang pertama pada anggapan dari masyarakat bahwa kegiatan PTSL ini hanya untuk mensertifikatkan tanah saja. Padahal tidak, Mas. PTSL ini dia selain melakukan pensertifikatan tanah untuk bidang-bidang belum terdapat, tapi juga kami melakukan plotting bidang-bidang tanah yang sudah terdapat tapi belum terplotting. Itu satu. Terus yang kedua juga kita juga mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang masalah, Mas. Itu nanti kami identifikasi. Contohnya bermasalah tuh gimana, Mas? Misalnya begini, ada satu kawasan yang mungkin belum ada sertifikat, belum ada kepemilikannya secara ada di kantor pertanahan, tapi ada dua orang yang menyatakan menguasai bidang tanah itu. Nah, itu tentu ini harus kita data. Iya, mereka sama-sama punya suratnya, tapi belum sertifikat. Nah, ini kita data. Nanti Sertifikat berarti apa istilahnya, Pak? tanah belum terdaftar tadi. Nah, mereka sama-sama belum terdaftar bidang tanahnya, tapi di lapangan ada yang bermasalah, gitu kan. Sama-sama mengklaim ini tanah saya. Sama-sama mengklaim. Apa mereka mengklaim? Mereka ada yang mempunyai bukti, ada yang tidak mempunyai bukti. Ya, seperti itu, tapi mereka mengklaim. Nah, dengan kegiatan warisan mungkin atau iya, apa gitu ya. nah dengan kegiatan PTSL ini kita data, Mas. Kita cari solusinya, bisa kita mediasi. Kalau seandainya putus, itu bisa kita lanjutkan kegiatan mencapai dengan sertifikat. Tapi kalau tidak putus, setidak-tidaknya kita punya early warning system. Ada deteksi dini di mana lokasi yang tingkat sengketanya lebih tinggi, di mana lokasi-lokasi yang relatif aman. Seperti itu, Mas. Nah, selama ini kalau di lapangan tadi kan yang disampaikan Pak Martin adalah kalau semuanya perspektif bisa bersinergi sama-sama, selesai lah kan gitu. Iya, justru itu, Mas. Dengan Bagaimana masyarakat sendiri, iya, harus ada kerjasama dari aparat desa dengan masyarakat, BPN sendiri dan pemerintah daerah sendiri. Nah, ini kalau bersinergi, insya Allah PTSL berjalan dengan bagus. Gitu. Artinya di lapangan sinerginya memang ada, Pak? Ada, alhamdulillah, khususnya kami di Batanghari penuh oleh Bapak Bupati kami melalui sekdanya dan aparat-aparat di bawahnya. Kami kemarin sudah melakukan monep, Mas. Monep dikumpulkan di situ dari kepala desa, ketua Puldan, para camat, kabak hukum, kabak pemerintahan sampai sekda. Itu kami bersinergi itu gimana mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan, gitu, Mas. Baik, saya ke Pak Martin lagi. Pak Martin, terkait dengan PPRA, PTSL PM ini. Nah, capaiannya yang diharapkan akan seperti apa, Pak? Dan bagaimana cara mengukurnya, capaiannya?
apakah ada aplikasi tertentu sehingga tinggal manis dimonitor, wah ini sudah, ini sudah. Bagaimana sistemnya yang dibangun untuk memonitor itu gitu? Jadi kita itu punya roadmap. Nah, roadmap itu masing-masing kabupaten punya roadmap. Di situ kajian pertama itu menganalisa berapa sih jumlah bidang tanah yang terdaftar, ya, yang sudah terdaftar dalam hal ini yang sudah bersertifikat. Nah, itu nanti berdasarkan nanti baru ketahuan dari luas wilayah yang ada di kabupaten itu, ya, dikeluarkan nanti lokasi-lokasi. Kita kan fokus BPN ini kan fokusnya di kawasan budidaya, Mas. Kawasan hutan kan kita nggak ke sana. Nah, jadi terhadap dengan area penggunaan lain, APL namanya, berapa sih luas yang tersisa? Nah, itulah yang sudah dijelaskan tadi Pak Suroso. Di Batanghari dia punya roadmap, seluruh bidang tanah yang ada di Batanghari estimasinya 250. Yang sudah terdaftar tadi sudah dijelaskan dari 117. Nah, disitulah Mas, berdasarkan dari sisa ya bidang tanah yang belum terdaftar itu diatur strateginya Mas, roadmapnya itu. Setiap tahun itu berapa target-targetnya. Nah, ya, pengukuran itu dalam rangka untuk memenuhi target itu dari roadmap yang ada. Setiap kabupaten yang udah dibuat. Jadi ada aplikasi gitu istilahnya? Ada. Jadi kita nanti input di awal, Mas sudah menginput. Kalau lihat aplikasi itu misalnya diklik kecamatan ini, ya, nampak gitu ya? Ya, kita sudah Mas. Gitu. Sudah. Jadi kita di awal sudah dihitung Mas. Mas ini kan estimasi perkiraan ya. Estimasi perkiraan dari kelurahan ini berapa sih estimasi bidangnya? Nah itu sudah dihitung. Nah itu yang kita kejar. Kita kejar. Jadi target dari Pak Presiden ya melalui kementerian kita itu selama-lamanya 2024 sampai 2025. Ini kan di 11 kabupaten kota ya? Bagaimana kondisi di 11 kabupaten kota, progresnya gitu? Progresnya saat ini Mas, alhamdulillah cukup bagus ya. Tapi kita sekarang masih keinginan gitu enggak? Sekarang kan masih tersisa Mas, masih tersisa 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi. Jadi apa yang tadi saya garis bawahi Mas, ini wajib selesai. Kalau dikatakan wajib selesai, kami harus berbuat optimal, kerja siang malam Mas. Nah, tetapi insya Allah Mas, kami yakin dengan pejuang-pejuang kami di daerah, yakin dengan itu. Tetapi dengan keyakinan kami, dengan semangat kami nggak cukup Mas. Kami butuh bantuan dari Pemda, butuh bantuan dari masyarakat. Bagaimana? Kalau dari Pak Martin yang diharapkan supportnya seperti apa? Kalau dari Pemda kemarin Mas, saya menghadiri juga kemarin pada waktu Modef kemarin. Alhamdulillah Mas, kalau dari Batanghari kemarin bupatinya cukup respon sekali. Itu akhirnya ditindaklanjutin minggu kemarin dengan ada Modef itu mencari solusi. Nah, karena namanya kegiatan itu kan pasti ada HKM Mas, hambatan kendala masalah. Desa-desa itu berbeda-beda variabel Mas. Jadi disitulah dicari strateginya. Oke. Apa hambatan di setiap desa atau di 11 kabupaten kota Pak Martin? Tapi nanti menjawabnya. Siap. Kita jeda dulu pemirsa, jangan tetap di dialog untuk menjawabnya. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog untuk Mujambi hari ini dengan tema program percepatan reformasi agraria pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat bersama BPN Provinsi Jambi. Kemudian di segmen kedua ini kami juga mempunyai kuis bagi Anda pemirsa yang ada di rumah. Silakan nanti menjawab pertanyaan kami dengan melakukan telepon ke nomor telepon 0741 663 85 atau nomor telepon yang nanti ada di layar isi Anda. Saya bacakan pertanyaannya ya kalau gitu ya. Nah, nanti yang bisa menjawab yang tadi mengikuti dari segmen pertama pasti bisa menjawab pertanyaan ini dan nanti ada hadiahnya ya Pak Martin nih. Pertanyaannya yaitu nanti seputar apa itu PPRA PTS LPM. Kemudian tadi apa saja kendala yang dihadapi dalam proses survei pengukuran, apa kepanjangan dari pool datan, kemudian berapa unsur masyarakat yang terlibat di dalam pool datan, dan itulah beberapa pertanyaan. Silakan nanti bagi Bapak Ibu pemirsa yang mengetahui jawabannya nanti bisa telepon di segmen kedua dan ketiga. Saya lanjutkan ke Pak Martin pertanyaannya. Pak Martin,
Pak Martin tentunya di provinsi memantau ya atau Siap. memonitoring Ya, lah, ya. memonef yang tadi Bapak Ya. sampaikan. Nah, di 11 kabupaten kota ini kan mungkin wilayahnya beda-beda ya, ada yang Ya. pesisir, gunung, ada Ya. yang taman nasional, Siap. banyak. Nah, bagaimana perbedaan ini dan bagaimana hambatan dan tantangannya, Pak? Ya, baik. Mungkin hambatan di sini kalau berbicara geografis, ya namanya Provinsi Jambi ini kan ya kadang antara desa mas mungkin harus menyeberang sungai. Oke. Udah tuh Secara antara geografis desa ya. satu yang dari ibu kota ke desa itu jaraknya lumayan jauh mas. Lumayan jauh, sampai 20 sampai 40 kilo. Nah, Oke. itu jarak antara satu itu tuh memakan waktu juga mas Ya, untuk itu salah satu kendala. memobilisasi petugas kita di Petugas sana ya. itu. Oke, itu. baik, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mbarizi, selamat sore. Iya, Pak Yudi di Telanai. Ya, betul sekali. Ya, Pak Yudi, ini bukan bertanya tapi ini ada kuisnya nih, ada jawab nih biasanya. Ya, Pak Yudi ada satu pertanyaan ini. Tahu nih pertanyaannya apa nih Pak Mbarizi? Ya, pertanyaannya yang pertama ini mudah sekali. Apa itu PPRA PTSLPM yang sedang kita bahas hari ini? Oh, itu kan yang populer sekarang tuh. Ya. Tanah. Mm-mm. Daftaran tanah yang harus mempunyai sertifikat Mhm. yang dilaksanakan secara padu dan secara cepat terprogram. Oke. Jadi, Masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya. mhm. Jadi untuk menyelesaikan konflik lah istilahnya. Iya. Jadi itu program percepatan dari agraria di masa ini gitu. Mhm. Oke. Bagaimana Pak Martin? Ya, Intinya kalau apa? secara intinya sudah memenuhi syarat. Tapi kalau definisi kan pasti Betul. ini masih ada. Ya. Tapi arah dan tujuannya itu berapa Unsur ya. apanya insya Allah ada ini dah. Oke. dah. Ya, Berarti cocok. benar. Dapat, bisa. dapat. Dapat. Berarti Iya. dia nyimak mas. Berarti Pak Yudi, berarti dia tadi Pak Sangat Yudi ya. menyimak kalau Pak Yudi. Iya Pak Yudi. Iya. Ya. Baik, Pak Yudi mungkin juga ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ada pertanyaan nih penting. Ya, silakan. Kalau kuisnya mungkin tidak penting dan pertanyaan yang paling. Silakan, Pak. Kita di Jambi memang konfliknya cukup tinggi tanahnya. Ya. Saya hanya kan satu studi kasus yang sudah cukup lama terpendam. Terindikasi itu adalah diduduki oleh tanah pemerintah. Dari tahun 70 turun temurun ke anaknya, cucunya yang sudah mempunyai tanah tanpa izin sama sekali. Lebih kurang 70 ruko itu di sepanjang WIN dari Mulmas itu Mhm. sampai dengan ke Jalan Baru itu, ke depan SMA 5. Oke. Itu kan gajah di depan mata. Saya tanya satu RT itu, RT saya tanya satu pun tidak ada surat. Sudah jadi rumah, kurang lebih 4 sampai 5 tumbuk tanahnya. Nah, makanya pertanyaan saya, orang-orang ini mau diapakan? Apakah dia harus diberikan semacam sertifikat atau kejelasan hukumnya atau semacam usaha? Hanya itu. Pakai pemerintah. Ruko-ruko kecil semua tuh di depan itu. Baik. Baik, Pak Yudi. Ya, dengan saya rasa itu ada apa untuk menyelesaikan persoalan itu dari BPN. Baik. Apa upaya mereka itu harus bagaimana mereka itu apa diusir apa di eskavator. Baik. Nah, kalau didiami terus sampai tahun 70 itu Pak data saya. Ya. Sampai dengan hari ini seolah-olah pemerintah provinsi itu pejam mata bagi ATR BPN. Baik, Pak Yudi. Jangan kita ngurus hutan lah, tengah kota aja banyak. Baik. Yang masih penduduk yang menduduki tanah tanpa izin. Buktikanlah apa yang kata saya ini. Coba turun ke lapangan. Baik. KN. Sudah ada ruko semua. Terima kasih, saya rasa mudah-mudahan itu bisa tindak lanjuti. Katanya di bidang survei, bisa silakan survei. Di situ ada RT-nya. Mhm. Nah, kalau enggak saya yang melaporkannya dari LSM saya.
Mana yang terbaik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Mungkin sekalian dijawab ya Pak Martin. Jadi gini Mas, inilah ya dengan adanya laporan ini, itu sebenarnya PTSL itu Mas, kita mendata Mas, apa yang disampaikan tadi sama Pak Suroso tadi. Kan ini kaitan dengan kalau berbicara tadi dari Pak Yudi itu kan berbicara ada hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah, ya Mas ya. Nah yang dimiliki pemerintah, ya kalau menurut analisa saya, Mas, ini analisa saya, permasalahan tanah itu secara garis besar, menurut hemat saya secara garis besar ada dua. Pertama, tanda batas itu yang tidak jelas atau hilang. Yang kedua, tidak dikuasai atau tidak dipergunakan. Itu, ditelantarkan itu Mas. Nah itu kan memberikan peluang kesempatan. Nah, ini sama nih. Case-nya mungkin hak pakai. Pakai punya pemerintah, dibiarkan mungkin ini akhirnya masyarakat pun nggak tahu apa-apa atau bagaimana ya membangun. Nah itu mungkin awalnya nanti semi permanen. Iya, itu awalnya semi permanen. Nah ini kan, tetapi di dalam penyelesaian ini kan aset Mas. Terhadap dengan penguasaan masyarakat yang ada di sana, mungkin nanti solusinya mungkin bagaimana cariasinya lah ya, karena ini bersifatnya ini aset pemerintah, ya kan kita harus melibatkan pemerintah. Siapa sih? Apakah Pemprov atau Pemkap yang atau Pemkot yang punya aset ini itu Mas itu. Baik, Suroso, ada yang mau ditambahkan mungkin? Jadi memang aset-aset Pemda, terutama di sekitaran kantor gubernur ini sudah dilakukan pemetaan, Mas. Kami juga tidak membiarkan, kami sudah melakukan pendataan bersama BPN, bersama dengan kantor bupati, bahkan juga sudah melibatkan kejaksaan. Kami mendata, Mas. Jadi ada beberapa hak pakai memang di sekitaran Telanai ini, sementara ini sebagian dalam penguasaan masyarakat. Yaitu tadi dia awalnya hanya membangun warung kecil, tapi lama-lama dibangun sehingga menjadi permanen. Tapi ini tidak dibiarkan, Mas. Pak Nur melalui bagian asetnya sedang melakukan pendataan, dan saat ini mungkin langkahnya belum dilakukan, tapi pendataannya sudah. Nanti apa hasil pendataan nanti kami kepada gubernur selaku pemilik lahannya, pemilik sertifikatnya, apa nanti kebijakan dari Pak Gubernur. Tapi tidak dibiarkan, Mas, itu sudah didata, dan kedepannya tidak ada lagi sertifikat yang di dalam hak pakai tadi. Gitu. Oke, baik Pak Suroso. Tadi Pak Suroso kan menjelaskan ya, ada pihak kedua ya yang menjalankan ya, ada apa tukang mengukurnya. Ya. Jadi ada dua lembaga di luar BPN. Ada dua lembaga di luar BPN. Jadi kami dalam melakukan kegiatan PTSL ini di bawah tim pengukuran, dalam hal ini PT SGT, Sarana Geospasial Terpadu. Mereka mendapatkan kontrak untuk melakukan kegiatan pengukuran khususnya di Kabupaten Batanghari, mendapatkan target 10 bidang, Mas. Artinya seluruh Indonesia menggunakan itu tadi lembaga ini? Kalau yang PTS LPM menggunakan pihak ketiga. Nah kebetulan Batanghari ini satu-satunya, Mas, yang berhasil melakukan lelang kegiatan pengukuran pihak ketiga dari sekitar 5 atau 6 kantor lain. Nah, kantor Batanghari sudah melakukan kegiatan pengukuran dari target 10.000 bidang, itu saat ini sudah tercapai 4.340 bidang. Sudah hampir 40%. Nah, dari kegiatan pengukuran ini, selain pengukuran juga ada pihak Puldatan tadi. Nah, Puldatan ini sampai dengan sekarang ini sudah terkumpul sekitar 3.000 berkas, Mas. Dari 4.300-an yang sudah terukur, sudah 3.000 berkas yang terkumpul. Jadi dia harus seimbang antara kegiatan pengukuran dengan kegiatan pengumpulan data yuridis. Kegiatan pengukuran dilakukan oleh PT SGT, kegiatan pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Puldatan. Nah, inilah kemarin kami melakukan monep dengan pemerintah Kabupaten Batanghari bagaimana langkah-langkah agar terjadi keseimbangan antara percepatan kegiatan pengukuran dengan percepatan kegiatan pengumpulan data yuridis. Alhamdulillah kemarin dalam monep kemarin dapat dukungan support penuh dari Bapak Bupati. Bapak Bupati memberikan target kepada para Kades dan para Puldatan untuk mengejar ketertinggalan itu setidak-tidaknya paling lambat 9 November. Dalam tanggal 9 November itu diharapkan kegiatan pengukuran dengan kegiatan pengumpulan data yuridis itu menjadi seimbang atau setidaknya selisih sedikit. Gitu. Oke. Baik, pemirsa, kami tetap mengundang Anda. Ada kuis yang diselenggarakan oleh BPN hari ini, dan silakan nanti dijawab tentang seputar dialog hari ini. Anda bisa menelpon kami di line telepon 0741 6635 dan nanti akan memberikan pertanyaan, dan nanti apabila Anda benar menjawabnya akan mendapatkan hadiah dari BPN. Kita jeda dulu, masih ada segmen berikutnya.
Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog untuk Jambi. Kita masuk segmen yang ketiga, dan tentunya di segmen yang ketiga ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kuis dari BPN Jambi bahwa nanti siapakah yang berhasil masuk menelpon dan kita berikan pertanyaan dan berhasil menjawab dengan benar maka akan mendapatkan hadiah dari BPN. Nanti nomor teleponnya nanti sudah didata dan nanti akan dihubungi oleh pihak BPN. Kita lanjutkan dialog kita. Oh, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Pak? Saya Ramadan Merangin. Silakan Pak Ramadan, Bangko Merangin. Sebelum bertanya ini ada kuis dulu. Tadi sudah kita bahas di segmen 1 dan di segmen 2, Pak. Apa jangan dari pool datan? Pak Ramadan. Saya tidak mengikuti dari awal, Mas. Ya. Jadi, saya tidak berani menjawab. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira mungkin bisa dijawab. Dengan tema kita hari ini tentang program percepatan reformasi agraria pendaftaran tanah sistem lengkap, kira-kira apa hambatan dan kendala dalam proses survei yang dilakukan, Pak Ramadan? Kalau menurut saya, tentu di akar rumput banyak masalah, termasuk saya sendiri punya masalah. Gimana tuh Pak Ramadan? Yang harus saya tanyakan, saya pernah beli tanah tahun 2004, surat tanahnya itu diketahui oleh kepala desa dan cukup saksi-saksinya. Cukup saksi. Di satu tempat di daerah kecamatan Lembah Masurai. Saya tinggal di Bangko. Itu saya beli 14 tahun yang lalu. Suratnya masih tetap utuh di tangan saya. Saya belum pernah survei ke sana sampai hari ini. Apakah surat itu saya daftarkan di kepala desa? Bagaimana saya menyelesaikan surat tanah saya itu biar tanah saya itu saksinya ada, surat-suratnya lengkap, stempel kepala desanya lengkap. Apa saya harus menemui kepala desa yang ada di desa tempat saya beli tanah? Atau bagaimana Pak jelasannya? Baik. Saya tunggu dan nanti. Ya. Terima kasih Pak Ramadan di Bangko Merangin. Ini karena permasalahan klasik yang semua orang masih banyak yang ingin bertanya. Silakan mungkin Pak Martin atau Pak Suroso dulu. Iya. Mungkin ini apa Mas ya? Karena mungkin sama dengan memberi surat ya, tapi tanahnya nggak dikuasai. Ini jadi polemik juga nih Mas. Jadi polemik juga. Jadi polemik juga dalam rangka karena kita sebenarnya kalau mesti beli tanah itu bukan surat saja, tetapi kita harus tahu objeknya yang mana. Ya, batas-batasnya. Sudah tahu objeknya, batas-batasnya mana, bersebaran, dan kita kuasai, jangan kita telantarkan. Apalagi ini 14 tahun cukup lama. Insya Allah. Ganti, mungkin strateginya Mas ya mau tidak mau pertama diselusuri dulu, terhadap siapa sih penjualnya pada waktu itu. Udah masih informasi dari desa, di mana sih tanahnya itu, ya kan? Nah, syukur-syukurlah kalau tanah yang 14 tahun dibeli itu tuh masih nggak dikuasai orang lain, masih kosong. Nah, mungkin itu PR lah Pak ya, bagaimana Bapak ini bisa menelusuri secara detail tentang informasi tentang di mana sih objek tanah itu sendiri. Itu Mas. Mungkin. Jadi Pak Martin, tanah ini memang harus jelas batas-batasnya, patok-patoknya gitu ya, dan ada tandanya gitu Pak Martin. Iya, harus jelas Mas. Jadi gini. Dan ini yang dilakukan percepatan ini maksudnya. Jadi gini, pemasangan tanda batas, ya. Karena saya sampaikan tanda batas itu sangat penting sekali. Nah, pemasangan tanda sama pemeliharaan itu, ya, itu adalah kewajiban dari pemegang tanah. Maka itu saya tadi bilang. Tanda batasnya apa nih? Tanda batas apa itu yang patok itu atau pagar, pohon, bervariasi di lapangan Mas. Kalau berdasarkan jenis kita kan ada patok Mas, ya patok semenisasi gitu. Itu kalau untuk kaitan jenis kita. Tapi kan bisa di lapangan ada apakah dalam bentuk kayu atau misalnya dalam bentuk pohon pinang. Pinang kan bisa tuh Mas. Ada kadang-kala itu untuk menjelaskan di lapangan ini loh. Batas-batas kepemilikan kita yang batas itu sudah ada kesepakatan dan persetujuan dari sempadan itu sendiri. Nah itu mungkin yang harus betul-betul diperhatikan ya. Saya sampaikan
tanda batas itu harus betul-betul dijaga. Yang kedua, tanah itu betul kuasai dan dikelola, Mas. Jangan sampai terlantar. Gitu. Nanti diserobot. Iya. Pak Suroso mau menambahkan. Jadi gini, kita selaku pemilik tanah itu diberikan kewajiban terhadap kepemilikan kita. Jadi seperti kata Pak Martin tadi bahwa salah satu kewajiban dari pemilik tanah tadi adalah memasang patok dan memelihara tanda batas patok. Yang kedua adalah mengolah tersebut dengan efektif dan efisien secara optimal. Dan yang ketiga menambah kesuburan tanah tersebut. Nah, bagi Bapak tadi yang sudah menelantarkan selama 14 tahun, itu sudah kencing sumber-sumber dari konflik yang akan timbul karena tanah tersebut tidak dikelola dengan seoptimal mungkin. Jangankan yang belum bersertifikat seperti yang milik Bapak tadi, yang sertifikat pun kalau seandainya patoknya tidak kita jaga, tidak kita pelihara, tanahnya tidak kita kelola, tanahnya tidak kita tambahkan kesuburannya, itu menyebabkan juga sumber konflik. Dan menurut yang ada, sertifikat itu juga dimungkinkan untuk dibatalkan kalau seandainya ditelantarkan. Nah, Bapak ini kan sudah 14 tahun ditelantarkan. Ya, mudah-mudahan dalam 14 tahun ada pihak-pihak lain yang mengakui atau segala macamnya, ya mungkin Bapak bisa kalau belum bersertifikat bisa tanya dengan Pak Kadesnya, tapi saya rasa 14 tahun Kadesnya juga sudah ganti. Nah, dengan kegiatan PTS kita berharap semua bidang-bidang tanah yang belum terdaftar seperti Bapak tadi ada datanya di kantor pertanahan, sehingga di situ BPN bisa punya peran aktif dalam penyelesaian konflik seandainya terjadi konflik. Yang sekarang kita tadi belum dapat declare apakah ini sudah sertifikat atau belum. Kalau seandainya dia belum bersertifikat, kami BPN belum bisa berperan aktif situ, Mas, karena kami belum mempunyai data yang berupa sertifikat tadi. Nah, itu mungkin, Mas. Saran saya kepada Bapak yang punya tanah di Lembah Masurai, apalagi Lembah Masurai ini dempet-dempet dengan kawasan hutan juga dia, Mas. Di situ banyak juga eksodus dari masyarakat luar. Nah, itu kita sangat khawatir ada pihak-pihak lain yang sudah menggarap tanah Bapak tadi, begitu. Oke, baik. Kami masih mengundang Anda, pemirsa, untuk berdialog bersama kami, menelpon kami, bertanya, dan nanti juga ada kuis yang bisa saya tanyakan, dan apabila nanti benar menjawabnya juga akan mendapatkan hadiah dari BPN. Baik, saya ke Pak Martin lagi. Pak Martin, dengan pool datan ya, pool datan yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, pool datan ini kan intinya adalah bagaimana menyampaikan ke masyarakat untuk mau ikut aktif berpartisipasi. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, sebenarnya menggugah mindset masyarakat untuk mau mendaftarkan. Jadi masyarakat yang aktif. Betul seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi gini, dengan adanya Poldatan ini kan kita melibatkan unsur tadi, ada tokoh masyarakat. Jadi sosialisasi kita itu tidak hanya berhenti sekali, Mas. Kita berkontinu di mana saja kita berada. Apabila ada masyarakat butuh informasi, sosialisasi, melalui inilah perpanjang kami untuk menyampaikan program-program kita ini sendiri dan menggugah arti penting ya bahwa bidang tanah itu wajib kita ukur, kita daftar, masukkan ke dalam database kita untuk menghindari. Sebenarnya ini kan manfaatnya cukup luar biasa, untuk Mas. Masyarakat sendiri juga. Bukan masyarakat saja, bukan hanya masyarakat saja. Masyarakat nanti kaitan dengan sertifikat. Udah tuh aparat desa dia nanti akan memiliki peta desa. Oh, bidang tanah siapa memilikannya kan membangun database juga pas database. Nah, udah tuh nanti bagi Pemkab itu kan bisa menjadi database juga dalam rangka mungkin pemutahiran PW. Jadi manfaat dari PTSL ini bukan hanya kementerian kami, semua lini, Mas, bisa memanfaatkan. Jadi hingga nanti di akhirnya nanti ada namanya one map, yaitu ya one map population, bisa kita membuat suatu perencanaan ke depan atau bagaimana itu. Selain memberikan kepastian hukum itu juga, Mas. Baik, Pak Suroso, saya tuh udah tergambar aja ke luar negeri gitu ya. Ada layar, kemudian diklik ini, wah, ini tanah yang miliknya, ini milik siapa gitu ya. Kalau mau ada investor juga, ini masih kosong nih, Pak. Betul seperti Pak rencananya ke depan. Ya, kami sekarang sudah punya aplikasi komputerisasi kantor pertanahan, dan kami juga sudah punya aplikasi namanya Sentuh Tanahku dan Survei Tanahku. Nah, Sentuh Tanahku ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan handphone, download di aplikasi Play Store.
ketik sentuh tanahku, nanti di sentuh tanahku nanti kita bisa kelihatan bidang tanah yang sudah terdaftar di mana, yang belum terdaftar. Kalau seandainya kita ngajukan permohonan di BPN, berkas kita sudah sampai tahap apa dan kapan selesai, itu sudah nampak semua di situ, Mas. Nah, itu tadi bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk si terbatas, aplikasi survei tanahku itu lebih jelas lagi, Mas. Situ ada bidang tanah yang belum terdaftar, ada warnanya khusus, yang sudah terdaftar warnanya khusus, yang ininya ada nampak jelas di situ. Dan ini dimanfaatkan oleh masyarakat umum, Mas, bukan hanya BPN. Nah, aplikasi ini kami ajarkan ke seluruh Puldatan, Mas, ke seluruh Puldatan ya. Karena kami, pegawai kami yang ASN hanya 28 orang, ASN hanya 30 orang, kalau harus melayani 116 desa yang ada di Kabupaten Batanghari, tentu tidak mau. Nah, kami dengan perpanjangan pihak Puldatan tadi, setidaknya satu desa mungkin minimal 6-10 orang. Ini kan sudah semakin perbanyakan orang dalam kami bagaimana menginput data-data yang ada di desa tadi, sehingga bisa terikot di kantor. Nanti kalau sudah data itu terikot di kantor pertanahan, hasil tadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keseharian, salah satunya kegiatan-kegiatan ekonomi. Mungkin bagi mas ingin berinvestasi bisa melihat di aplikasi tersebut, jadi dia bisa lihat, oh di situ tanahnya sedang bermasalah, oh tanahnya sudah ini sudah terdaftar, oh berapa sih nomor M-nya, siapa pemiliknya, bisa diketahui di situ, Mas. Baik, kalau tadi berdasarkan yang Pak Suroso sampaikan, sepertinya perlu jaringan internet ya? Oh apakah iya, jadi memang salah satu ini memang dibekali dengan kemampuan itu gitu. Nah, tapi kalau ngelihat Babinsa, Pak Kades, iya, belum semuanya. Jadi dari minimal 6 orang anggota Puldatan tadi, setidaknya 2 atau 3 itu harus harus menguasai gadget. Ya kan, jadi dia bisa menggunakan aplikasi sentuh tanahku, survei tanahku. Jadi ketika dia input berkas, dia input hasil pengukuran, bisa langsung di HP mereka masing. Nah, itu memang kami di Kabupaten Batanghari sangat terkendala sekali di masalah jaringan signal ini tadi. Nah, terutama jangankan di Kota Budian saja yang merupakan pusat pemerintahan, di situ kadang internetnya putus sambung. Nah, itu memang menjadi kendala, terutama Puldatan, baik untuk kegiatan pengukuran dalam kegiatan pengumpulan data. Baik, kita harus sudah dulu, nanti Pak Martin setelah mendengarkan berbagai masalah bisa solusinya gitu ya. Sekalian closing statement. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masuk ke segmen yang keempat dan terakhir pemirsa. Tentu tidak cukup waktu untuk membahas ini, masih banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang membatasi. Jadi Pak Suroso, closing statement terakhir apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak Suroso? Bagi warga masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya dan Provinsi Jambi umumnya, kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan bidang Ibu ke kantor pertanahan melalui kegiatan PTSL. Semoga dengan kegiatan PTSL ini aset-aset Ibu menjadi aman dan Ibu bisa hidup dengan tentram. Wah, Pak Martin terakhir. Ya, sama tadi yang dibilangkan sama Pak Suroso, saya menghimbau ya, manfaatkan kesempatan ini. Ini peluang emas. Peluang emas, manfaatkan apabila itu sudah ditetapkan lokasi PTSL-nya, manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, kita memang kita berharap tidak hanya di proses di pendaftaran saja, tapi kami berharap ini masyarakat tergugah hatinya untuk disertifikatkan. Dengan sertifikatkan ini kan aksesnya kan banyak, Mas. Bisa menaikkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat itu sendiri. Itu. Yang kedua, menghimbau juga kepada masyarakat terhadap yang memiliki sertifikat ya. Tadi kan sudah bisa dilihat itu di aplikasi. Kalau bila belum terploting ya, dengan kesadaran sendiri, mari coba pergi ke kantor BPN, cek sertifikat tersebut sudah terploting atau belum. Nah, dengan adanya peran aktif masyarakat yang memiliki sertifikat yang belum terploting di kami, itu akan cepat membantu. Sehingga nanti proses untuk pencegahan tumpang tindih itu nanti akan terhindar, Mas. Itu harapan kami. Baik, terima kasih dan terima kasih ya, Pak sama-sama memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri dialog pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.